kita menggunakan bacaan kitab suci kita, mari kita bersama-sama berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, aku hendak membaca Alkitab suci. Bukalah hatiku untuk bisa memahami sabda Yesus Putramu. Jadikanlah sabda yang bersemayam di dalam hatiku. Sucikanlah hatiku dan jangan ambilmu lewat sabda Yesus. Bimbinglah aku untuk menemukan kedamaian dan harapan kita. Harapan ketika membaca sabdamu hari ini. Bimbinglah aku untuk bisa meneladani Yesus seperti yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kejadian bab 1 ayat 1 hingga 26. Pada mulanya ciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutup samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air-air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit dan petang, dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat semuanya baik, semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan itu di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang dan pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semua itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan menguasai siang dan malam. Dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeliaran makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan bintang-bintang, binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkerayakan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat semua itu baik. Lalu Allah memberkati semua. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan
merupakan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang, melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu. Marilah sama-sama kita merenungkan kitab Kejadian bab 1 ayat 1 hingga 26. Narasi penciptaan dalam Kejadian bab 1 ayat 1 hingga 26 ini disusun sedemikian rupa, dan Allah ditunjukkan sebagai arsitek ilahi yang mengerjakan semuanya dengan firman-Nya. Dia menjadikan terang, memisahkan dari gelap, yang menciptakan cakrawala, bulan dari bintang, darat dan perairan, serta berbagai tumbuhan dan haiwan di dalam. Setelah semua itu terjadi, barulah kemudian manusia diciptakan. Manusia dan ciptaan yang lain sama-sama merupakan karya kreatif Allah. Namun gambarannya diletakkannya pada manusia, lelaki dan perempuan. Sebagai gambar Allah, manusia pun diberkatinya untuk bertambah banyak, menaklukkan dan berkuasa atas seluruh ciptaannya. Ini bukan bicara tentang private village manusia saja, tapi juga kewajibannya. Manusia adalah makhluk Allah atas ciptaannya yang lain, sehingga relasi manusia dan ciptaan lain bukan saja tentang pemanfaatan dan pengelolaan, tapi juga tentang tanggung jawab pemeliharaan. Sayang sekali dalam konteks kehidupan manusia yang berdosa ini, manusia cenderung untuk mengubah dirinya dari Homo sapiensis menjadi Homo Deus. Yakini para tuan kecil yang berlaku sewenang-wenang terhadap alam ciptaan. Roda ekonomi tidak lagi digerakkan dalam konteks pemanfaatan alam, melainkan tindakan-tindakan eksploitatif yang merusakkan bumi sebagai rumah bersama. Bukankah ini juga merupakan pelanggaran? Sebagai manusia baru di dalam Yesus, kita senantiasa mengupayakan keintiman, relasi yang vertikal dan Bapa kita, dan juga mengupayakan relasi horizontal yang harmonis dan konstruktif dengan sesama kita manusia. Namun, tidak cukup sampai situ. Relasi yang horizontal itu bukan saja soal kehidupan yang bermoral antara sesama manusia, tetapi juga antara sesama ciptaan Tuhan. Iman kepada Tuhan harus berimplementasi dan dirayakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam relasi horizontal kita dengan Allah, termasuk relasi horizontal kita dalam Allah. Apa peran Anda? Apa peran Anda sebagai pelajar, kerja dan lain-lainnya dalam menjaga dan memelihara alam ciptaan? Sudahkah Anda membuang sampah pada tempatnya? Sudahkah Anda menggunakan air dan listrik sesuai kebutuhan? Mari rayakan hidup dalam laku spiritual ekologis, hidup yang bermanfaat bagi semua ciptaan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri praktik
kali ini bersama-sama kita berdoa agar dapat melestarikan alam ciptaan Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau adalah Tuhan kami yang sungguh baik. Kau ciptakan alam ini dengan begitu indah. Kau berikan alam yang indah ini untuk kami manusia. Bantulah kami Tuhan agar kami mampu mensyukuri anugerah-Mu ini dengan berusaha untuk menjaga dan melestarikan alam. Bantulah kami ya Tuhan agar dapat belajar dengan baik sehingga mampu melaksanakan kehendak-Mu untuk ikut serta memelihara dan melestarikan alam ciptaan-Mu. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.